Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya penggemar Rifa Nurmulki. Ini ada kabar terbaru, kabar paling grace dari aktivitas Rifa Nurmulki. Jadi Rifa Nurmulki itu bergabung dengan para mantan pemain Surabaya Samator untuk bertanding di turnamen voli. Nama turnamennya itu adalah Menteri ATR atau Kepala BPN Cup tahun 2024. Ini adalah turnamen voli yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR atau BPN yang diselenggarakan mulai tanggal 23 Agustus tahun 2024 kemarin sampai tanggal 22 September tahun 2024. Nah, turnamen ini diikuti oleh semua kantor wilayah BPN yang ada di Indonesia, termasuk Jawa Timur yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki dan para pemain ex-Surabaya Samator lainnya. Seperti misalnya adalah Fahri Zaraka, kemudian Nizar Zulfikar, dan lain sebagainya. Nah, turnamen volinya sendiri itu pembukaannya dilakukan secara serentak di 6 regional, yaitu di Batam, kemudian di Surabaya, kemudian di Jakarta. Selain itu juga pembukaannya dilakukan serentak di Denpasar, Makassar, dan juga di Lampung. Nah, menurut Menteri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, turnamen voli itu diselenggarakan untuk memperingati Hantaru. Jadi Hantaru itu adalah Hari Agraria dan Tata Ruang yang menurut Menteri AHY itu merupakan hari besar yang ada di Kementerian ATR atau BPN selama ini. Nah, selain itu juga Menteri AHY itu mengapresiasi penyelenggaraan turnamen voli itu karena antusiasmenya luar biasa dan semua kantor wilayah BPN yang ada di Indonesia itu berlomba-lomba menunjukkan antusiasme yang sangat besar. 8 tim itu lolos ke final, jadi mereka 8 tim itu dibagi menjadi 2 grup atau 2 pool. Jadi grup A itu adalah kantor wilayah BPN Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian Lampung, dan juga Riau. Sementara untuk pool B atau grup B itu adalah Kalimantan Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Nah, hasilnya kita sudah tahu bahwa Kalimantan Barat itu berhak duduk di posisi ketiga setelah mereka mengalahkan Jakarta. Sedangkan Jawa Timur itu menjadi juara setelah mengalahkan Jawa Barat di partai final turnamen voli Menteri ATR atau BPN Cup tahun 2024. Kalau kita bicara tentang kemenangan Jawa Timur, ini memang sangat wajar karena Jawa Timur itu diperkuat oleh para pemain di Proliga, pemain-pemain bintang, pemain timnas seperti misalnya adalah Rifa Nurmulki, Nizar Zulfikar, dan juga Fahri Zaraka, kemudian ada Nanda. Nah, dengan kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang sangat hebat itu akhirnya tidak mengherankan ketika Jawa Timur yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu akhirnya menjadi juara turnamen voli Menteri ATR BPN Cup tahun 2024 ini. Nah, AHY sendiri itu juga merasa sangat senang karena saat ini menurut dirinya itu voli berkembang dengan sangat pesat, kemudian dia juga menganggap bahwa prestasi voli Indonesia itu semakin meningkat. Menurut AHY, penyelenggaraan turnamen itu menjadi bukti bahwa kementerian yang dipimpinnya itu tidak hanya mengurus tanah seperti selama ini, tapi juga mengembangkan voli yang ada di Indonesia. Nah, kita balik lagi, kalau kita bicara tentang Jawa Timur, memang sudah sangat selayaknya Jawa Timur, Kanwil BPN Jawa Timur itu menjadi juara kalau melihat isi jeroan di dalam timnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Jawa Timur itu merekrut banyak pemain bintang, banyak pemain voli yang ada di Jawa Timur berasal dari Jawa Timur dan akhirnya dikumpulkan untuk bertanding di turnamen voli Menteri ATR atau Kepala BPN Cup tahun 2024. Dengan semua atribut yang dimiliki oleh para pemain itu, tentu saja mereka seolah quote and quote tidak kesulitan untuk membantu Kanwil BPN Jawa Timur untuk menjadi juara di turnamen voli itu. Mayoritas pemain yang bergabung dengan Kanwil BPN Jawa Timur sendiri adalah mantan pemain Surabaya Samator, dan itu memang sangat wajar ketika Kanwil BPN Jawa Timur itu merekrut pemain-pemain terbaik untuk diterjunkan atau untuk bertanding di turnamen voli Menteri ATR atau Kepala BPN Cup tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, turnamen voli itu kalau sudah melibatkan institusi atau lembaga pasti sudah mempertaruhkan gengsi. Nah, hal yang wajar ketika banyak institusi akhirnya berlomba-lomba untuk merekrut pemain terbaik agar membela timnya. Hal yang sama kita juga bisa lihat, ini juga hal yang lazim kalau misal kita melihat yang ada di voli Tarkam, kita ketahui peserta juga pasti akan menurunkan pemain terbaik. Bahkan ada banyak tim Tarkam yang akhirnya
merekrut pemain bintang untuk bertanding di Tarkam. Karena apa? Ada gengsi tersendiri yang mereka pertaruhkan di turnamen voli Tarkam tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang tim yang memperkuat atau para pemain yang memperkuat tim Kanwil BPN Jawa Timur, memang bisa dikatakan ini adalah tim yang the dream team, tim yang berlabel bintang, isinya adalah pemain-pemain yang memang memperkuat timnas Indonesia, dan mereka akhirnya menjawab kepercayaan itu sehingga mereka bisa membantu Kanwil BPN Jawa Timur untuk menjadi juara turnamen voli Menteri ATR atau Kepala BPN Cup tahun 2024 ini. Nah, kalau kita bicara, sebelum kita bicara tentang Rifan, kita bicara tentang para pemain lainnya seperti Nizar Zulfikar, Fahriza Raka, Hirnanda, dan lain sebagainya. Mereka menunjukkan etos kerja yang luar biasa, padahal kita ketahui sebelumnya mereka membela Jakarta Bayangkara Presisi di turnamen voli FVC Club Championship 2024 yang diselenggarakan di Iran. Kita ketahui saat itu Jakarta Bayangkara Presisi akhirnya finish di posisi ketiga setelah mereka mengalahkan Pavlodar di perebutan tempat 3 dan 4. Sebenarnya kalau kita bicara tentang peluang Jakarta Bayangkara Presisi untuk menjadi juara, peluangnya memang sangat terbuka. Saya sudah mengulasnya di video-video sebelumnya. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu mempunyai kesempatan yang sangat besar, mempunyai peluang emas untuk mengalahkan Fulat Sirzan di partai semifinal untuk melaju ke partai final. Saat itu bahkan Jakarta Bayangkara Presisi sempat match point duluan, 14 duluan, tapi ternyata mereka kalah dengan skor 16-14 di set kelima. Nah, ternyata setelah tampil di FVC Club Championship 2024, Nizar Zulfikar, Fahriza Raka, Redita Mamilang, dan kawan-kawan itu ternyata bisa menemukan rasa capeknya, dan mereka akhirnya bergabung dengan tim Kanwil BPN Jawa Timur untuk bertanding di turnamen voli Menteri ATR atau Kepala BPN Cup 2024. Ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Kanwil BPN Jawa Timur terhadap Fahriza Raka, Nizar Zulfikar, dan kawan-kawan itu dibayar dengan lunas karena Jawa Timur akhirnya berhak menjadi juara di turnamen voli tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang Rifan, ini juga menjadi kebanggaan atau menjadi rasa senang tersendiri bagi para penggemar Rifan Nurmulki. Komentar-komentarnya, ada beberapa komentar dari para penggemar voli Indonesia yang mereka senang ketika Rifan Nurmulki dan para pemain Surabaya Samator itu, mantan pemain Surabaya Samator itu bergabung di dalam satu tim. Karena apa? Banyak beberapa penggemar voli itu menganggap bahwa mereka itu sudah menunjukkan kode keras untuk bergabung dengan Surabaya Samator, terutama untuk Rifan Nurmulki. Tentu saja itu hanya anggapan dari para penggemar voli, dari netizen. Kita tidak tahu akan seperti apa nanti Rifan Nurmulki dan juga para mantan pemain Surabaya Samator apakah akan bergabung dengan Surabaya Samator di Pro Liga 2025 atau tidak. Hanya mereka dan manajemen yang tahu. Selain itu juga ada penggemar voli yang menganggap bahwa bergabungnya Rifan Nurmulki dan ex para pemain Surabaya Samator itu merupakan kode keras bahwa mereka itu akan bergabung dengan Surabaya Samator untuk tahun 2025 nanti, ketika Pro Liga tahun 2025 dimulai pada bulan Januari nanti. Sekali lagi disclaimer, ini hanyalah opini, hanyalah prediksi, hanyalah anggapan dari para penggemar voli Indonesia, terutama para penggemar Rifan. Karena apa? Saat ini mereka masih menganggap Rifan itu adalah salah satu pemain terbaik yang ada di Indonesia, salah satu pemain yang sebenarnya dianggap bisa menggendong tim untuk mendapatkan prestasi terbaik, tapi ternyata Rifan Nurmulki sampai saat ini itu belum menentukan masa depannya apakah bergabung dengan Surabaya Samator atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang hasil yang didapatkan oleh Rifan Nurmulki, ini juga menjadi pelipur lara tersendiri karena kemarin di Pro Liga 2025 dirinya tidak bisa membantu Jakarta Steam Bin menjadi juara. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang bagaimana permainan atau bagaimana turnamen yang diikuti oleh Rifan Nurmulki dan para mantan pemain Surabaya Samator. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.